oke dah, rata-rata orang gagal lah. Saya juga gagal. Saya kan untuk jadi kron itu 3 tahun 6 bulan gagal. Tapi walaupun gagalnya, tetapi kan hasilnya luar biasa. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu sudah punya penghasilan ratusan seperti itu, Pak Esther. Ya, dan Pak Sarno kalau kita sedikit feedback ya, mungkin banyak juga nih yang baru-baru bergabung ya dengan program 369 ini untuk periode yang kemarin closing itu mencapai mitra baru yang mulai mengalami kenaikan sebesar 40%. Nah, Pak Sarno kira-kira dulu kalau misalnya kita bandingkan nih ya Pak Sarno dengan usia yang tidak muda tapi semangatnya nih 17 tahun nih Pak Sarno ya. Nah, dulu kenapa Pak Sarno ya sepertinya melambat, karena ini kan malam ini kan topiknya tentang percepatan ya, sebuah kecepatan. Nah, kalau dibandingkan dengan dulu ya, walaupun lambat tapi yang penting sampai. Nah, sekarang apa yang mau digebar nih kalau ibaratnya anak-anak muda bilang, ayo digebar lagi biar langsung gaspol ini. Iya, momentum momentumnya lagi tepat di saat multi level yang lain, di saat investasi bodong, ya kan sudah turun semuanya. Di saat leader-leader kita yang tidak kuat bertahan juga banyak sekali. Artinya ini momentum kita sebetulnya. Saingan kita berkurang. Kalau orang yang berpikir positif. Tapi kalau namanya berpikir negatif, banyak orang yang gagal sehingga ngikut-ngikut gagal, ngikut-ngikut berhenti. Kalau saya tidak. Saya untuk membina jaringan saya ini momentum kita untuk kita bisa bangkit kembali. Dan saya buktikan. Bukan saya hanya sekedar ngomong, tidak. Saya buktikan di bulan Juni sampai ke Juli itu di omset grup kecil saya ya, grup dari Ibu ya, itu naiknya itu 35 juta, artinya 100 orang lebih. Dan ini sudah saya betul-betul saya kondisikan gitu. Dan betul-betul saya buktikan tuh. Saya bukan hanya sekedar ngomong, tetapi saya praktek juga di lapangan. Sehingga ini loh buktinya. Kalau nggak percaya ini loh ya. Kemarin bulan Mei dan ini bulan Juni ke Juli. Hasilnya seperti ini. Kalau saya seperti itu, Wester. Ya, oke, baik Pak. Berarti kita bisa masuk ke materi ya saat ini yang sudah dipersiapkan oleh Pak Sarno untuk sharing. Silakan Pak. Baik, Wester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Tri dimanapun Anda berada. Hari ini kita bisa sharing kembali, berjumpa kembali dengan saya, Sarno, termasuk orang yang langka lah ya. Kenapa? Karena saya ini kan berpendidikan juga tidak tinggi, hanya S3 ya kan, SD, SMP, SMA kan. Terus latar belakangnya juga dari security gitu kan. Tetapi justru dari latar belakang maupun pendidikan saya yang tadi, makanya saya mau pengen tingkatkan grade saya mau lompat lagi dari kalangan bawah, menengah, saya masuk ke kalangan atas seperti itu. Nah, dengan cara yaitu kebetulan ada bisnis yang menurut saya bisnisnya tidak sulit, gitu kan? Hanya mengajak orang berbisnis, bisnis modalnya kecil, resikonya kecil, kita bisa mengajak orang berbisnis, ya kan? Bantuin orang tersebut, modalnya langsung bisa kembali, paling tidak 1 bulan 2 bulan modal sudah kembali, baru gempur habis-habisan sehingga targetnya itu betul-betul tercapai di angka mungkin 5 bulan, 10 bulan, 20 bulan, 30 bulan ke depan. Artinya kita sudah melebihi dengan pekerjaan kita yang mungkin pekerjaan menjadi seorang karyawan. Ini melebihin hasilnya. Harusnya seperti itu, Bu Esther. Dan ini saya buktikan gitu kan. Kemarin saya sebelum puasa, setelah COVID ya, sebelum puasa saya sudah turun ke Papua. Nah di sana alhamdulillah sampai sekarang pertumbuhannya sangat luar biasa. Terus kemarin di bulan Juni pertengahan tanggal 15 saya ke Kolaka, ke Sulawesi Tenggara. Tapi hasilnya saya targetkan paling tidak sampai nanti di tanggal 18 bulan ini, yang tadinya hanya beberapa orang, target saya harus paling tidak sudah ada 70 sampai 80 nasabah. Ternyata target saya juga nyampe juga di setelah tanggal 18 ini. Dan target saya yang kedua posisinya paling tidak nanti di Desember
2022 paling tidak minimnya sampai silver. Ya kalau seandainya nggak nyampe silver, bronze juga sudah luar biasa menurut saya seperti itu. Nah ini kenapa Bapak Ibu sekalian, konsep yang sudah dibuat oleh perusahaan 369 ini membantu kita. Memang risikonya ada di konsep 369 itu, risikonya apabila semua nasabah mengejar elit, ya kan, yang akan terjadi pasti bonus elitnya turun, ya mungkin bisa 150 atau 200, ya kan, tapi tidak masalah, ya kan, tetapi penghasilan kita pasti akan meningkat dengan omset baru gitu kan. Elitnya kecil tetapi bonus levelnya itu akan meningkat sehingga akan ketutup dari situ gitu kan. Gimana caranya? Kalau saya bilang membangun teman-teman saya ini harus cepat. Paling tidak kita kerjanya hanya 1-4 bulan aja. Gimana caranya? Secepatnya kita harus sponsor 3, secepatnya, jangan lama-lama. Ya kan, yang mana yang mau, yang tidak mau kira-kira hanya istilahnya, saya nggak mau ngajak orang, udah untuk sementara jangan dijoinkan. Yang mau berbisnis saja, berbisnis dan berbisnis gitu. Otomatis kalau namanya kita berbisnis, secara otomatis kita akan bergerak dan akan mengajak orang berbisnis, sehingga yang paling pokok itu bagaimana modal bisnis kita ini berapa, dan bulan depan bagaimana caranya untuk mengembalikan modal kita. Itu yang paling pertama. Kalau nanti semuanya nih sponsor 3 dalam 1 bulan, 3 dan duplikasi 3, dan saya yakinnya saya paling tidak nanti 10 bulan ke depan, ya paling tidak kalau gagalnya di clone, ambil 10% dari posisi clone, paling tidak kita sudah gold agensi, atau gagalnya di gold, paling tidak kita sudah silver agensi, sehingga kita akan mengalahkan penghasilan kita yang mungkin kita sebagai karyawan dan sebagainya. Artinya 10 bulan ke depan kita sudah melebihi di atasnya. Nah, seperti itu. Itulah yang saya lakukan, ya kan? Ingat kalau kita bekerja itu mau kita kerjakan secara maksimal, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, tapi hasilnya kan kenaikannya kan 1 tahun sekali. Sehingga nanti kalau kita kerjanya 20 tahun kemudian kita masih bekerja, paling tidak nanti lama-lama kan pensiun. Nah setelah pensiun secara otomatis penghasilan kan turun. Nah inilah pendampingnya CAR ini. Tapi kadang-kadang teman-teman kita ini tidak adil cara melakukannya. Ya kan, tidak adilnya gimana? Bahwa di CAR ini penghasilannya besar, tetapi cara melakukannya tidak besar. Cara melakukan hanya biasa-biasa saja. Ya tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin bisa besar. Cara melakukannya harus besar sehingga hasilnya bisa besar. Sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah atau oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang pertama, caranya bagaimana sih? Ya kan? Menjemput rezeki yang sudah dijanjikan. Ya kan? Apa yang sudah dijanjikan? Silaturahmi lah. Ya kan? Silaturahmi. Nah, silaturahmi itu kan mendapatkan 3 hal. Yang pertama panjang umur, tambah rezeki, ya kan? Dan seterusnya. Itu yang menambah rezekinya itu. Harus silaturahmi. Nah, silaturahmi bisa melalui offline dan melalui online. Kita bisa online seperti ini, kita undang teman kita, ya kan? Kita mau undang, pastikan hari ini bisa hadir, ikutin Zoom. Nah, seperti itu. Kalau offline-nya ya silaturahmi door to door di lingkungan terdekat dulu. Kenapa? Jangan jauh-jauh dulu. Kalau online kan bebas, tapi kalau offline, kalau saya milih dari lingkungan terdekat dulu, seperti membakar obat nyamuk dari dalam dulu, nanti sedikit nanti akan lama-lama akan keluar, akan melebar. Nah, di saat sudah melebar, paling tidak bonus kita sudah mulai besar, sehingga untuk operasional kita ya seperti itu, ya. Itulah Bapak Ibu sekalian, cara presentasinya yang simpel. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, teman nasabah saya, kita jangan mengajak lagi nabung, ya. Kalau mengajak lagi nabung saat sulit seperti ini, tidak ditabungkan, utang banyak, ya. Jadi kita turun, ya kan? Apa yang mau ditabungkan? Tapi kalau kita mulai mengajak kita silaturahmi
dan kita bisnis modal yang paling kecil hanya 450 untuk beli ID online, 350 nanti kita akan bisnis kita akan berpartner dengan perusahaan besar, perusahaan Salim Group, yaitu ya PT AJ Sentral Asia Raya. Mulai berbisnis, kita sudah diproteksi jiwa kita sampai umur 74. Uang yang kita setorkan ke perusahaan, nanti oleh perusahaan akan dikelola di reksadana saham dengan asumsi pertumbuhan inflasinya 6%, 10, dan 15. Nah, baru income-nya atau bisnisnya tadi, kalau kita melakukan bisnis, secara otomatis kita akan mendapatkan income. Gimana caranya? Ya, ajak orang berbisnis. Mosok ngajak 3 saja tidak bisa. Nah, inilah kadang-kadang teman-teman kita, ya kan, nggak mau praktek seperti itu. Nah, makanya saya setelah COVID itu saya praktekkan orang-orang baru, orang-orang lama kadang-kadang ya kita dorong juga susah juga, mendingan cari orang baru. Kalau saya bilang orang banyak yang mau cari orang-orang baru, ya kan? Bahkan orang-orang yang belum pernah mengenal jaringan itu kita gampang kita ajarin, nurut dia daripada orang-orang yang sudah pengalaman di jaringan kadang-kadang ngeyel, kadang-kadang minta operasional, sehingga kita ini dibebankan tadi, ya kan? Penghasilan kita dapat sekian, nanti obat operasional, kadang-kadang teman kita, ya itulah yang orang-orang jaringan. Tapi kalau orang-orang biasa, ya kita ajarin apa adanya. Kalau saya bilang, selalu banyak teman yang bilang, Pak Sarno, nanti kalau saya jalan diisi ya jaringan, kan rata-rata itu banyak kan seperti itu. Kalau saya bilang, mau saya isi satu jaringan, atau saya ajarin caranya untuk bisa mendapatkan banyak orang. Pilih yang mana? Nggak apa-apa. Kalau mau saya kasih satu orang, nggak apa-apa saya kasih satu orang aja. Tapi kalau situ mau pengen saya ajarin, bisa mendapatkan banyak orang. Dan bebas itu untuk bisa mengajak orang berbisnis. Itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah hasilnya sekarang sudah mulai kelihatan. Bapak Ibu, di COVID ini memang menurut saya ujian yang sangat besar bagi leader-leader semuanya, bagi leader-leader. Ya, bukan hanya CAR aja yang dapat ujian, semua bisnis jaringan ancur-ancuran, ya kan? Kita masih bersyukur, kita masih punya jaringan, artinya kita memulai itu masih ada income-nya. Tapi kalau di luaran sana memulai itu dari nol, ya apalagi kalau Bapak Ibu kadang-kadang kan banyak juga, ya kan? Mungkin merasa jenuh di CAR, akhirnya diiming-imingin dengan multi level lain sehingga pindah ke multi level lain. Di sana mulai dari nol. Kenapa kita yang di sini tinggal hanya nambah jaringan aja, kenapa nggak dimaksimalkan nambah jaringan daripada memulai dari nol? Itu akan jauh lebih berat lagi. Belum nanti seiring perjalanan di sana belum tentu kayak seperti CAR. Ya kan? Kalau CAR kan udah ketahuan, Tri-AI Network kan sudah ketahuan. Konsepnya sudah jelas, tidak ada presentasinya, tidak ada yang ditutup-tutupin, jelas, gitu kan? Ya kalau kita mau, udah gampang. Saya bilang, saya sudah pindah kemana-mana di bisnis network. Tetapi menurut saya, bisnis yang paling mudah, risikonya tidak ada, dan pasti dapat uang hanya satu-satunya di Tri-AI Network. Nggak ada lagi. Bukan berarti saya, Bapak Ibu, untuk bertahan di Tri-AI, silakan, nggak apa-apa. Ya, kalau itu menurut saya, ya kan? Menurut saya, karena saya sudah pindah-pindah network, bahkan investasi bodong, saya udah pindah-pindah juga, dan hasilnya bodong-bodong juga, namanya investasi bodong kan, jong-jong juga, banyak yang kemarin, banyak yang kena juga kan. Nah ini Tri-AI konsepnya sudah jelas, premi 5 tahun, artinya orang ini panjang kalau saya mau, artinya mau siap membayar premi selama 5 tahun, artinya 5 tahun ke depan bisnis kita akan aman kalau ketemu orang-orang yang positif, yang mau benar-benar membayar premi 5 tahun. Tinggal bagaimana menggerakkan si pembisnis tadi untuk berbisnis. Ya, jangan hanya menabung saja, tetapi berbisnis. Secara otomatis kalau berbisnis, ngajak orang bisnis. Usahanya sudah kuat. Apalagi sebentar lagi ini akan keluar produk yang kita tunggu-tunggu, produk Estimal, ya kan? Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah keluar sehingga kita bebas untuk kita presentasi kemana saja, dari ibu-ibu pengajian, dari pesantren, dari kalangan-kalangan istilahnya yang agamis, kita bisa ajak di bisnis ini, ya kan? Inilah kesempatan kita untuk
meraih posisi demi posisi yang sudah disiapkan oleh saya ini, kita bisa dapatkan. Saya turun Bapak Ibu sekalian, istri saya juga turun dari goal, anak saya juga turun, tapi buat saya tidak masalah, ya kan? Turun bisa kita buat naik lagi. Yang penting kita masih ada kemauan. Kata pepatah, ada kemauan pasti ada jalan. Tidak mungkin tidak. Nah, kita bisa lihat kemarin pertumbuhannya hampir 1 miliar kan. Saya yakin bulan ini juga sudah naik lagi karena tim-tim saya juga saya gerakkan selalu sharing. Ya, kalau saya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya agar semangat itu terus bertambah sehingga targetnya itu terus bisa kita wujudkan. Yang pertama, kalau saya bilang mulai dari diri kita, mulai dari sekarang kita harus sponsor 3. Kalau kita sudah sponsor 3, taruh di jaringan yang paling lemah, di mana? Taruh di situ, ya kan? Baru Bapak Ibu yang 3 yang kita sponsorin itu targetkan kita kerjanya hanya 1-3 bulan saja, jangan lama-lama, karena kita akan turun 1/3. Nanti dia juga akan ajarkan juga akan turun 1/3, 1/3. Kenapa? Biar kita tidak capek gitu kan. Kalau kita nanti turun ke 1/3, ke 9, apalagi ke 27, kita terlalu melebar sehingga kita akan kecapean. Kalau saya bilang caranya bagaimana untuk mengejar 3 secepatnya, Bapak Ibu, setelah dia join, ya kan, yang paling efektif selain online, offline. Gimana caranya? Undang tetangganya, temennya di rumah Anda, baru panggil upline untuk menjelaskan bisnis ini. Kalau seminggu diadakan setiap 1 kali seminggu, berarti 1 bulan 4 kali. Saya yakin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada kemauan, pasti yang namanya 3 orang itu tidak mungkin tidak kita dapatkan. Itu ya. Selain kita silaturahmi sendiri ya, kita undang teman kita, tetangga kita, ya kan? 1 kali, 1 minggu, minggu besok ulang lagi, minggu besok ulang lagi, minggu besok ulang lagi. Yang minggu kemarin diundang nggak datang, samperin lagi, diundang lagi. Nah seperti itu, biar nanti yang closing tugasnya si upline. Itu yang saya lakukan. Ini yang membangun yang cepat, apalagi sekarang corona juga sudah berkurang kan, bukan tidak ada, tetapi sudah berkurang, ya kan. Kita pertemuan juga sudah mulai bebas, ya kan. Pertemuan besar juga sudah mulai bebas. Besok tanggal 21 saya turun ke Tasik, sekitar yang sudah tiketnya sold out itu sudah 350. Terus di Bandung nanti tanggal 28 saya juga akan turun, tanggal 28 bulan Agustus ini tiket sudah habis di atas 1.000 nasabah Bapak sekalian. Nah ini kalau Bapak Ibu betul-betul mengkondisikan acara-acara seperti itu, saya yakin, ya kan, posisi demi posisi akan kita bisa dapatkan. Hermina juga perhatikan nih Hermina. Saya pernah turun ke sana. Yang turun kron, yang datang cuma 25 orang. Nah, yang lain kemana? Mungkin ya itu tadi. Ya banyak alasannya tadi, gitu kan. Nah, itulah beda dengan pada saat saya merintis di awal. Itu selalu saya dulu ke Wisma Sejahtera kan, bawa orang baru ke sana, bawa orang baru ke sana, bawa orang baru ke sana, seperti itu. Dan saya ajarkan orang-orang baru tersebut besok bawa orang baru, besok bawa orang baru, nah, seperti itu. Ini Hermina sudah dikasih gratis, tapi nggak ada yang turun. Padahal yang terjun ke sana bukan leader-leader biasa, leader-leader yang luar biasa, paling tidak minim posisi goal ke atas, ya kan. Banyak kemarin ada Pak Raof. Ya, saya pernah turun ke sana itu hanya 25 orang yang turun front, bayangin. Ya, terus kemana leader-leader yang lain? Mungkin nih mohon maaf, ya, leader-leadernya mungkin hanya teori saja, nggak mau praktek. Kalau Bapak Ibu teori saja, bonus Anda makin lama makin turun, saya yakin Anda makin lama makin hilang. Percaya dengan saya. Kalau bonusnya Anda makin lama makin turun, lama-lama Anda akan semakin hilang. Itu ya. Ingat kata saya, kalau bonus Anda tidak meningkat secepatnya, Anda akan menjadi orang yang gagal, ya, mundur tanpa berita. Mulai dari sekarang, ya kan. Terus nanti kalau udah mundur, mau nyari bisnis yang mana lagi?
di luaran sana. Emang di luaran sana gampang. Sulitnya luar biasa Bapak sekalian. Ya, sulitnya luar biasa. Inilah bisnis menurut saya, 3i inilah jawabannya, bisnis yang gampang, modalnya cepat kembali. Coba Bapak Ibu kita hitung di bisnis di luaran sana modalnya berapa, untuk kembali modal caranya gimana. Itu yang paling penting bisnis. Karena bisnis itu rontoknya dari bawah, bukan dari atas, dari bawah. Kenapa dari bawah? Kalau dari bawah itu mencari uang untuk mengembalikan modalnya aja sulit, dah saya yakin bisnisnya nggak akan bertahan lama. Tetapi saya lihat, ngajak 3-4 orang modalnya sudah kembali, 3-4 orang modal sudah kembali, 3-4 orang modal kembali. Nah itu, sehingga bisnis kita ini betul-betul akan panjang Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu dari saya. Barangkali ada pertanyaan, silahkan Bu Esther. Terima kasih, hormat dari saya, Gokron. Ya, baik Pak Sarno. Jadi kita sudah mendengarkan bersama bahwa selalu kalau yang namanya orang sukses, ya pejuang sejati, nggak akan pernah kehilangan cara untuk terus berjuang, apapun kondisinya, apapun keadaannya, udah pasti akan selalu cari cara ya Pak Sarno ya. Betul, caranya yang harus dirubah, Bu Esther. Ya. Produknya sama, ininya sama, tetapi cara melakukannya, cara mengerjakannya yang harus berbeda. Jangan seperti kemarin. Kalau seperti kemarin, hasilnya nggak jauh-jauh beda dengan kemarin. Ya, betul sekali. Dan mungkin ya kalau tadi sharing dari Pak Sarno ya sederhana, tapi membuat kita intinya terus bergerak ya. Kalau selama kita nggak bergerak dan meminimalis kerontokan-kerontokan yang terjadi, itu kan faktor alami ya Pak ya. Yang namanya di bisnisnya apa aja pasti ada seperti itu, Wester. Ya, betul. Semua bisnis pasti mengalami hal yang sama, apalagi di era pandemi ini nggak ada bisnis yang tetap begitu ya, tetap bertahan ya. Mumpung kita di 3i Networks ini kita beruntung banget bahwa ini bisnis yang membuat kita bertahan, setidaknya nggak terlalu buruk ya, walaupun turun tapi ada cara-cara ya dari perusahaan, leader-leader kita juga mikirin bagaimana supaya kita juga terus survive dan mengejar ketertinggalan. Nah, dari Pak Sarno sendiri, kalau misalkan ada mitra-mitra nih, yang kita merasa, aduh kesulitan juga ya Pak ya, kalau misalkan kita bingung nih mau prospek di mana, terus mau kira-kira seperti apa tuh Pak di masa-masa yang kita mulai survive kembali ini? Kalau saya mau mulainya gampang, Bu Esther, dari daftar handphone yang ada di handphonenya dia. Nah, dari daftar di handphonenya dia itu pilih yang terdekat di mana, ya kan? Itu kalau saya bilang dari situlah memulainya satu persatu, silaturahmi seperti itu, ya kan? Itu satu persatu mulai itu, ya kan? Dari handphone aja, nggak usah jauh-jauh. Nanti kalau dari handphone sudah habis, baru mungkin dikoreksi dari teman SMP, teman SMA, teman kuliah, satu persatu coba aja di silaturahmi. Kadang-kadang kan teman kita mau silaturahmi sama orang yang mungkin ekonominya lebih bagus daripada kita. Nah, kita hingga segan atau nanti malu, ya kan? Itulah hal-hal seperti itulah yang harus dibuang jauh-jauh gitu kan. Ini rata-rata teman-teman kita mau berubah ke sana, nanti gimana ya kalau nanti saya ke sana nanti ditolak gitu kan. Nah itu kadang-kadang, makanya saya bilang hasil itu selalu ada dua ya, ada yang diterima juga bisa juga ditolak. Tetapi kan harus kita lakukan dulu baru ketahuan, oh ternyata hasilnya tadi menolak, oh menolaknya karena ini mungkin. Nah nanti kalau menolaknya masih ada harapan, kan kita bisa silaturahmi untuk mengclosingkan kembali. Seperti itu, Wester. Ya, gunakan ya kontak list yang ada di handphone ya, kemudian silaturahmi lah sebanyak-banyaknya. Sekarang itu kuncinya, silaturahmi itu kuncinya. Ya, udah janjinya betul. Ya, bukan janjinya dosen, bukan janjinya guru, bukan janjinya si pemberi rezeki. Siapa saja yang banyak silaturahmi akan dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya. Itu harus yakin, silaturahmi. Itu yang kuncinya itu yang harus dipegang. Ya.
Ya, betul. Jadi kalau mau sukses ya sekarang perbanyak silaturahmi. Betul. Ya di Instagram, Facebook, ada Line ya. Media sosial Offline, sekarang online banyak gitu. banget. Betul. Betul. Nah, Pak Sarno kira-kira dari kalau dari membangun tim ya, kan kebanyakan tim-tim kita juga udah didorong-dorong ya, disemangatin, diajak ikut pertemuan, ya itu suka nggak mau juga tuh Pak. Dan kesulitannya ya kadang-kadang menghadapi karakter dan tipikal orang yang berbeda-beda itu membuat kita juga kadang kesulitan nih Pak membangun Sultan, tim. betul. Gimana menurut Pak Sarno? Ya. Gimana? Tinggal cari yang baru. Jangan itu aja. Itu justru nanti akan membuat kita lemah. Tapi kalau kita tinggal cari orang yang baru lagi, baru dari sana lah. Mungkin bukan rezeki kita, udah tinggal lagi yang untuk sementara. Nanti pada saat hasilnya ada lagi, ya, yang mulai besar lagi, ya silaturahmi lagi nggak apa-apa. Pamerin lagi dengan hasil yang ada ini loh. Itu nggak jalan dengan hasilnya naik gitu loh maksudnya. Jangan itu aja. Itulah yang membuat kadang-kadang teman-teman kita ini lemahnya di situ. Ya kita dropnya di sana. Teman yang kemarin semangat jadi turun, diajak lagi susah, udah untuk sementara tinggal dulu, biarin, lupakan itu, cari yang lain dulu. Itu Bu Esther caranya, cari pengganti dulu. Ya, intinya fokus ya Pak ya ke yang baru-baru, yang target yang ingin kita prospek daripada yang lama-lama. Ibaratnya Iya, yang dorong-dorong lama kalau dia nggak beli mogok. yang baru lagi kan nggak ada pengaruh dengan omset kita. Apalagi ada udah 2 tahun, 3 tahun kan nggak ada pengaruhnya kan. Apalagi dia nggak mau prospek lagi kan nggak ada omset buat kita. Mendingan kita cari orang baru jadi omset baru selama 1 tahun, baru orang tersebut kita gempur habis-habisan kalau saya bilang begitu. Capek-capek deh, ya kan nggak apa-apa. Tapi kan hasilnya ketahuan, ya kan. Saya naiknya kan bulan ini hampir 10 juta kan. Saya yakin bulan depan sudah di atas, pasti di atas 10 juta. Mungkin Ya, jadi ya kan? iya, iya, iya. Nah, teman-teman yang ingin bertanya, boleh ya Pak ya kita buka Ya, siap. tanya jawab ya. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin kesulitan prospek, kesulitan menjalankan bisnis ini, coba diceritakan ya, diketik ya, kesulitan-kesulitannya apa aja, siapa tahu ya dengan kita silaturahmi malam ini bisa memberikan pencerahan, dan semua orang pasti mengalami yang namanya kesulitan, hambatan, dan tantangan. Tapi bagaimana kita duduk bersama-sama dan kita cerita pengalaman masing-masing, dan siapa tahu itu menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Nah, silakan yang berkaitan dengan perkembangan bisnis ya, prospek dan lain-lainnya. Jadi jangan di luar konteks atau topik yang ada. Dan buat Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa isi absen. Di absen dulu karena nanti ini akan sangat penting sekali untuk perkembangan bisnis kita ke depannya. Di absen terlebih dahulu. Oh ya, ini Pak, ada yang nanya, Ya, kalau tiket di Tasikmalaya habis itu gimana Pak? Apakah mereka mungkin bisa datang di tempat untuk on the spot beli tiket atau bagaimana Pak? mungkin bisa datang aja ke lokasi ya. Kalau mungkin tiketnya sudah dijual habis, nanti coba datang aja. Yang penting tidak banyak kan. Kalau banyak ya takutnya nanti nggak kebagian tempat. Ya coba aja nanti datang ke tempat acara, nanti beli di sana. Ya, Barangkali terobos nanti saja ada Pak. dari tiket yang kejual itu Terobos. kadang-kadang saya nggak datang kan. Nah nanti kita bisa beli. Ya, baik. Jadi sudah dikasih lampu hijau ya, terobos aja, datang on the spot, beli tiket di tempat, ya udah pasti kalau kita sudah datang, nggak mungkin nggak dikasih masuk ya Pak Sarno ya. Nanti bisa beli di tempat aja. Ya, betul. Nah, Pak, ini salah satu problem ya yang ditanyakan oleh Ibu Kurniasi Taiwan. Ini sepertinya mewakili kebanyakan daripada kita, gimana untuk mengajak mitra yang mitra untuk mau hadir di Zoom biar paham dan mengupgrade ilmunya. Kalau saya bilang mungkin caranya yang Bu Esther. Caranya jangan ngajak Zoom untuk menjelaskan penjelasan tentang asuransi. Nah, seperti itu. Atau mungkin yang lain, kalau ini saya telepon langsung atau WA langsung, ini ada informasi bisnis yang luar biasa loh ya. Saya bilang gitu. Nanti acaranya besok, umpamanya jam berapa. Kalau saya selalu sekarang ini ngomongnya bisnis. Nah, bisnis itu modalnya risikonya kecil, modalnya kecil,
cepat balik modal dan cepat dapat untung. Makanya gimana bisnisnya? Ya udah besok jangan pastikan ya datang di acara Zoom seperti itu kan, teman-teman diajak Zoom, jangan dijelaskan sehingga nanti dari penjelasan kita dari situ nanti sudah ragu-ragu lagi, enggak jadi ngikut Zoom. Kalau saya buat penasaran bisnisnya apa sih sehingga nanti dia akan mengikuti Zoom seperti itu. Di Taiwan kan saya pernah diundang dulu ke Taiwan kan, teman-teman yang di sana, ya kan, salam semuanya karena dulu pernah di Taiwan, saya pernah diundang di sana. Ya, baik. Dan ini ada lagi ya, Ibu Sri Muntiah. Saya prospek 14 tidak ada yang mau join. Gimana tuh Pak? Tapi kemarin prospek 2 join 1. Nah itu. Ya tadi ya, anggap aja yang berapa tadi, di atas 10 orang tadi yang kita prospek di awal tadi, nggak ada yang join, itu buat latihan aja. Tapi saya yakin selama Bapak Ibu nggak berhenti terus prospek, semakin banyak orang menolak, ini kan rumusnya sukses itu kan, semakin banyak orang yang menolak, semakin banyak juga yang menerima. Nah kalau kita nggak ada yang menolak, ya siap-siap aja nggak akan ada yang terima. Dipastikan seperti itu. Nah ternyata hasilnya ada prospek 2, ternyata ada 1 yang terima. Seperti itu kan. Nah terus saja belajar, diperbaikin lagi cara presentasinya yang sederhana, nggak usah membuat mitra itu banyak-banyak tanya gitu. Kalau saya itu bisnis ya kan, selalu bisnis modalnya hanya 450 untuk beli IPO dan 350 kita join dengan perusahaan Aji Sentral Syariah. Memulai bisnis kita sudah diproteksi jiwanya sampai umur 74. Uang yang kita setorkan ke perusahaan nanti dikelola oleh perusahaan dengan asumsi pertumbuhan investasi 6%, 10 dan 15, dan sekaligus ada ngajak orang berbisnis akan dapat keuntungan atau bonus setiap bulan yang suatu saat nanti kita bisa wariskan kepada keluarga kita, seperti itu. Bisnis dan bisnis, jangan ngajak di saat sulit seperti ini asuransi atau nabung gitu kan. Kalau asuransi kan banyak juga kemarin banyak asuransi yang di lapangan itu image-nya kurang baik gitu kan, banyak yang cairnya susah sekali ya kan, klaimnya susah sekali. Tapi kalau udah dicairkan pencairannya gampang, klaimnya gampang, kita sudah terbukti selama 9 tahun saya di Syair, nggak ada permasalahan seperti itu. Ya tadi saya bilang tadi, ya selalu bisnis dapat asuransi jiwa, seperti itu, Esther. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya, dan masih ada lagi satu pertanyaan menarik dari Ibu Yetri Arince Kake. Pak, bicara mengenai bisnis, apa saja sih kelebihan 3i Networks? Mungkin maksudnya ketika prospek, apa sih yang kelebihan 3i Networks yang perlu kita bicarakan, ya tekankan ke calon mitra sehingga mereka mau bergabung. Mungkin maksudnya seperti itu ya Ibu Yetri ya? Iya. Ya, yang jelas modal kita kan kecil, risikonya kecil. Modal kecil, risiko kecil, gampang, ya kan, nggak ada lagi modal yang kita keluarkan. Kalau namanya berbisnis modal keliling buat beli bensin, buat makan, itu udah biasa lah, kerja juga seperti itu, ya kan. Tetapi yang jelas modalnya kecil, risikonya kecil, balik modalnya cepat gitu kan. Ajak 4-5 orang udah pasti balik modal, 3-4-5 orang udah balik modal, tinggal ke sana untung dan untung gitu kan. Sehingga nanti untuk membayar preminya itu kan sudah dari hasil bisnis kita, dari bonus transferan dari perusahaan kan. Perusahaan sudah memberikan bonus kan setiap tanggal 15. Nah pembayaran premi kan dari tanggal 1 sampai tanggal 29, hingga ambil bonusnya buat bayar premi di bulan kedua dan seterusnya, seperti itu. Ya. Dan ini ada satu pernyataan yang bagus sekali ya untuk Bapak Ibu semua dari Pak Ari Praptono. Ini saya bacakan, apakah setiap pukulan mangkok tukang bakso pasti mendatangkan pembeli? Coba Bapak Ibu jawab ya. Jadi teruslah bercerita, suatu saat pasti ada yang beli. Mantap. Kita berikan aplaus dong untuk Pak Ari Praptono. Oh iya, di tempat saya itu juga ada Pak Ari.
yang setiap pagi itu dia jual ayam potong itu kan, ayam ada ceker, ada kepala, ada dada, ya kan, setiap hari. Padahal saya perhatikan kadang-kadang nggak ada yang beli, tapi besok masih jalan lagi dan sampai sekarang sudah bertahun-tahun. Hasilnya mohon maaf, nggak bisa beli rumah mewah loh, nggak bisa beli mobil loh. Sedangkan di kita nih, ya kan, kita ngoceh tanpa modal, kan itu kan pasti modal tuh, harus beli ayam dulu, potong-potong dulu, dikelilingin dulu. Kalau di kita ngoceh aja kayak seperti tukang ayam, ketemu orang ngobrol aja, ketemu orang ngobrol aja. Kalau saya begitu, ditolak bodoh amat, ya kan. Mau ditolak juga nggak rugi. Nah itulah yang modal, prinsip-prinsip yang seperti Pak Ari tadi lah yang harus betul-betul dipraktekkan di lapangan seperti itu, Wester. Ya, baik. Dan ini banyak lagi pertanyaan bagaimana meyakinkan calon mitra. Ini sepertinya mungkin mitra-mitra Tri bingung juga gimana meyakinkan calon mitra nih Pak. Mungkin ya penekanan yang tadi sempat disinggung Pak Sarno, boleh Pak mungkin ada lagi perlu ditambahkan? Ya begini kadang-kadang ini ya, ingat nggak ada namanya standar bagaimana cara meyakinkan orang, terus bagaimana cara agar orang itu closing, itu nggak ada standar presentasinya, nggak ada. Karena saya yakin, tetapi setiap orang itu diberi kelebihan masing-masing. Dari kelebihan yang Bapak Ibu punya itulah Bapak Ibu kembangkan. Karena itu memang tidak ada, oh saya kalau nanti gimana sih Pak Carno caranya bisa closing, saya nggak akan bisa mengasih ya kayak seperti itu aja. Mungkin cara saya dengan cara orang tersebut berbeda. Kalau cara saya kan kadang-kadang seolah-olah kayak memaksa gitu kan, seperti itu. Ayolah gimana, saya yakin nanti kalau seandainya dapat 5 orang, 6 orang, bulan depan nggak balik modal, nanti saya kembalikan deh uangnya. Ya, kalau saya kan seperti itu, ya buktiin, ayo coba kita mulai jalan gitu kan. Kalau dia sudah closing seperti itu, sehingga betul-betul nanti begitu sudah dapat 4-5 orang, gimana modalnya sudah kembali belum? Kalau nggak kembali kan, aku kemarin sudah janji nih, ya kan, saya tambahin. Ternyata, oh udah lebih ya seperti itu. Ayo ditingkatkan lagi ya. Bagaimana bulan depan harus naik lagi, bantu yang 3 sambil cari orang baru lagi gitu. Secara otomatis bulan depan akan naik bonusnya. Tetapi kalau nanti yang 3 ini juga tidak mengajak orang, itu juga tidak mengajak orang, siap-siap ya bonus bulan depan akan turun. Nah kalau turun hanya orang yang positif yang akan terus bergerak. Tetapi kalau orang negatif dia akan mundur karena bonusnya pasti akan turun, yang tadinya mungkin 500 bulan depan tinggal hanya 200 karena elitnya sudah tidak dapat lagi. Ya, orangnya omsetnya nggak akan nambah seperti itu. Kalau hal-hal seperti itu kita utarakan sama dia, oh iya ya, saya harus bergerak bulan depan harus naik dan harus naik seperti itu, sehingga kalau bonusnya makin lama makin naik, secara otomatis posisinya makin lama makin naik gitu kan, seperti itu. Karena cepat kejar minimnya di posisi leader, ya kan? Kenapa di posisi leader? Karena di leader itu akan mendapatkan 2 bonus yang bernama bonus tim AGC-nya dapat, bonus leadernya dapat. Bonus tim kan kurang lebih sekitar 600 lah, leadernya 800 ya, 600 tambah 800 ditambah bonus sponsor, ditambah bonus yang lain, menerima bisa di atas 2 juta sana lah. Mungkin itu, Buster. Iya. Nah, ini dia Bapak Ibu, ada juga yang karena tadi disinggung oleh Pak Sarno, jangan sampai kita berpikir, wah sekali join dapat bonus, ngajak orang dapat bonus, bonusnya bakal naik terus nih setiap bulannya. Ya, kita perlu ada yang namanya keseimbangan dalam menjaga teamwork. Jadi ketika kita mengajak orang, jangan sampai kita berpikir, wah nanti jaringannya akan berkembang dengan sendirinya dan bonusnya naik. Karena ada beberapa orang juga bertanya hal yang sama nih Pak Sarno. Wah kok bonus saya kok bukannya makin naik malah makin turun nih. Nah ini sebuah pencerahan yang mungkin sedikit ya Pak ya untuk dibahas kembali tentang Bapak Ibu perlu untuk memahami tentang
bonus ya, pembagian bonus-bonus yang ada. Kan ada bermacam-macam bonus dari hasil kerja sendiri, hasil kerja teamwork, kemudian berapa lama kita harus mendapatkan itu, Bapak Ibu banyak-banyak untuk konsultasi dengan leader atau orang yang mengajak Bapak Ibu sehingga bisa lebih paham. Nah, kalau dari Pak Sarno sendiri mungkin kita masih ada kurang lebih ya 5-10 menit ke depannya untuk sharing dan mungkin ya kalau misalkan bonus ini sebagai sebuah penyemangat bagi kita untuk semakin bergerak, maka dari Pak Sarno sendiri mungkin ada tips-tips ya, apa yang harus dilakukan supaya kita bisa bayar premi bulan depannya, bisa nggak jadi beban dan juga bisa balik modal secepat-cepatnya. Tips-tips yang bagi yang baru bergabung kira-kira seperti apa nih Pak? Ya kalau saya sebagai orang pemula itu harus dimaksimalkan, atau mungkin orang lama juga yang bonusnya nggak naik-naik juga, mulai dari sekarang jangan hanya menyuruh tetapi kita praktek pribadi. Targetkan paling tidak minimnya kita harus dapat 3 orang. Nah setelah 3 orang ini, yang 3 orang ini mau dikemanakan? Kalau saya bilang, kalau si pemula bonus bulan depan kalau kita dapat 2 orang mungkin hanya 400 sampai 500 lah kurang lebih. Artinya bulan depan dapat bonus masih bisa buat membayar premi bulan depannya. Tetapi kalau dari 3 dan kita tidak bergerak, yang 3 juga tidak bergerak, apalagi yang 3 juga nanti bulan depannya hanya 2 orang yang bayar premi, dipastikan bonus Anda akan ngedrop, tinggal mungkin hanya 150 atau 125. Nah itu kadang-kadang kalau kita tidak paham, makanya Bapak Ibu ajarkan mitra-mitra baru pada saat dia sudah dapat bonus, lihat ya bonus besar itu dari sini, di print statement bonusnya, di print ya, ini ada bonus referensinya 3 orang 150, terus ini bonus elitnya sekian, terus ada bonus levelnya. Nah nanti bulan depan nih, kalau situ nggak ngajak 3 orang, ini hilang nih bonus bonus elitnya, terus tinggal hanya bonus tadi. Kalau yang 3 nanti juga tidak bergerak lagi, artinya hanya tinggal bonus referensi 3 orang, hanya bonus level. Tetapi kalau yang 3 itu kita nggak sponsor 3, tetapi yang 3 itu nanti jadi 3 jadi 9, bisa juga bonusnya masih sama sekitar 400-an. Tapi kalau yang 3 tadi nggak bergerak juga, bonusnya pasti turun. Sehingga orang yang baru ini paham, oh bonus turunnya ini dari sini, bonusnya naiknya ini caranya seperti ini. Ini ajarkan Bapak Ibu. Kita perlu tadi yang saya bilang, silaturahmi tadi ke teman kita yang sudah kita ajak, terus sudah dapat bonus pertama di tanggal 15 kan, sudah dapat bonus tuh. Oh ini ya bonusnya tanggal 10 kan sudah, tanggal 11 itu kan sudah keluar statementnya. Ajarkan, di print, diajarkan ini loh ya, nanti kalau bulan depan tidak bergerak, ini bonusnya bisa turun. Tapi kalau bergerak, dipastikan bulan depan naik lagi. Ajarkan seperti itu sehingga paham caranya bagaimana untuk menaikkan bonus tadi. Mungkin itu cara yang simpel-simpel aja, Wester. Ya, oke, luar biasa dan saatnya kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Sarno sebelum kita mengakhiri edukasi online kita pada hari ini. Baik, selamat malam semuanya mitra 3i dimanapun Anda berada. Kehidupan makin lama bukan makin gampang, tapi kehidupan kita semakin lama akan semakin sulit. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kita perbaikin dari sekarang, ya saya yakin nanti Bapak Ibu sekalian ke depannya akan makin sulit. Ayo kita sama-sama bergandeng tangan bekerja keras. Di 3i sudah terwujud. Kita sudah mau jalan 9 tahun. Artinya selama 9 tahun ini saya sudah banyak mendapatkan fasilitas ya, yang dari 3i saya bisa membangun kontrakan, saya bisa beli ruko dan sebagainya, saya bisa beli mobil yang tadinya yang awalnya saya hanya orang-orang yang punya penghasilan hanya 3-4 juta, tapi sekarang sudah mulai merangkak di ratusan juta. Kemarin sempat turun, tapi sekarang sudah mulai, saya yakin nanti sampai Desember tahun 2022 ini paling tidak sudah normal kembali. Bapak sekalian, kuncinya yang dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita, yang pertama silaturahmi. Ya, silaturahmi bisa online dan bisa offline. Ya, itu. Kalau Bapak Ibu percaya tuh, yang penting silaturahmi.
pada saat kita silaturahmi, kenalkan bisnis kita kepada orang tersebut. Nah, dari situlah kalau terus-menerus bersabar, berdoa, saya yakin seyakin-yakinnya ekonomi, kehidupan Bapak Ibu akan ditingkatkan lagi. Yang kedua, perbaikin ibadahnya. Yang Kristen juga ke gerejanya juga harus ditingkatkan. Doanya harus ditingkatkan. Yang Islam juga sama, ibadahnya harus ditingkatkan. Itu janjinya. Siapa saja yang meningkatkan ibadahnya dan banyak silaturahmi, artinya orang tersebut akan diangkat derajatnya, ditambah rezekinya. Itu yang janji yang harus kita betul-betul patuhin dan betul-betul kita praktekkan di lapangan. Mungkin itu saja dari saya. Ada kekurangannya saya mohon maaf karena saya bisanya juga seperti ini dan apa adanya. Tetapi Bapak Ibu sekalian ingat ya, karena saya bisa jadi crown itu karena saya komitmen dan terus-menerus saya tidak melihat kegagalan saya. Saya tidak melihat kekurangan saya. Yang saya lihat kelebihan saya, kelebihan saya, kelebihan saya. Nah, ini selama 9 tahun sudah saya praktekkan dan hasilnya saya sudah jadi crown, ya kan. Bapak Ibu tinggal ikutin aja leader-leader yang kok bisa seperti tadi, ya karena tadi banyak silaturahmi dan terus komitmen, terus menyebarkan manfaat atau keberhasilan REAI untuk kita semuanya. Mungkin itu saja Bu Esther, terima kasih. Terima kasih Pak Sarno, kita berikan aplaus untuk Pak Sarno terlebih dahulu. Terima kasih untuk sharingnya dan teman-teman kita lihat bersama ya, inilah Pak Sarno dengan sosok yang begitu rendah hati untuk bisa sharing dengan kita. 20 tahun bekerja sebagai security tapi menemukan sebuah peluang yang luar biasa di 3i Networks ini, dikerjakan hanya kurang lebih 4 tahun ya. Walaupun pelan, tapi pasti tetap fokus, komitmen, dan konsisten mengerjakan bisnis ini. Karena walaupun ya terlihat lambat, tapi setidaknya ada hasil luar biasa yang akan kita nikmati. Daripada ya kita mungkin bekerja bertahun-tahun ya, puluhan tahun, tapi penghasilan juga hanya gitu-gitu aja. Nah, yuk kita bangun aset bersama. Kalau Pak Sarno bisa, kita juga pasti bisa. Seorang security yang tadinya mungkin jalannya lambat, tapi dengan pengalaman demi pengalaman di bisnis 3i Networks ini selama 8 tahun ini, membuat Pak Sarno menjadi seorang yang tetap optimis, semangat ya, fokus kepada impian-impian ya, ibaratnya kita membangun bisnis ini nggak perlu melihat pola-pola yang gagal. Orang-orang yang sudah keluar atau mungkin orang-orang yang berkata enggak saya pindah bisnis, nggak masalah, nggak usah patokan ke mereka Bapak Ibu. Ingat bahwa kepada siapa kita lihat ya, contohnya kita mau lihat pola yang mana, pola yang salah atau pola yang sukses. Pola yang sukses jauh lebih banyak daripada yang pola gagal. Ya, jadi ya ada crown-crown yang ada, kita bisa belajar, ada juga posisi-posisi lainnya yang saat ini masih terus berjuang dan konsisten di bisnis ini. Inilah yang membantu kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk bertahan dan maju terus. Pantang mundur. Oke, siap-siap. Ya, terima kasih untuk partisipasi dari Bapak Ibu semuanya yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom. Jangan lupa untuk mengisi absensi. Dan sebelum kita berakhir dalam bulan kemerdekaan ini merayakan ulang tahun dari RI ya, Republik Indonesia, kira-kira yang keberapa tahun Bapak Ibu? Jangan sampai lupa ya, sebagai warga negara yang baik, kita nanti akan terus belajar, bukan lagi perang ya secara fisik dengan membawa senjata, tapi yang perlu kita perangi adalah mindset kita, mental block kita, yang kita perangi adalah rasa malas kita, itu yang nanti menghambat kesuksesan ya. Yang kita perangi adalah suka menunda-nunda gitu ya, mau join tapi nanti dulu dan nggak bakalan join, atau mungkin mau jalankan bisnisnya tapi nanti dulu deh, bulan depan nanti kalau keadaan saya udah nggak terlalu sibuk nanti saya jalankan bisnisnya, dan akhirnya ya sibuk
sibuk dan sibuk terus menyita waktu kita, nggak akan pernah jalankan bisnis ini. Oleh karena itu, yuk kita belajar bersama-sama, terus membangun silaturahmi, dan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Hore! 77 tahun kita akan peringati, semoga ini menjadi momentum bagi kita untuk membawa perubahan di bangsa ini, mengajak masyarakat Indonesia, ayo kita sukseskan gerakan menabung cerdas yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dari tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Dan demikianlah hari ini pertemuan kita. Semoga teman-teman selalu terinspirasi dan selalu semangat menjalankan bisnis ini. Sebelum kita berpisah, kita saksikan dulu agenda kita untuk besok jam 2 siang. Nah, ini dia topik yang sangat menarik, setia versus selingkuh, yang kita akan belajar dari Pak Elman Saragi, mantan karyawan yang sudah puluhan tahun, dan besok ada sharing dan juga BOP. Bapak Ibu punya kesempatan untuk membawa calon mitra untuk hadir mendengarkan presentasi terlebih dahulu sebelum sharing bersama Pak Elman. Dan selanjutnya kita ada jadwal rutin sepanjang minggu ini yang bisa Bapak Ibu ikuti dan belajar menambah ilmu bisnis bersama-sama. Ini akan hadir sepanjang minggu ini setiap harinya kecuali libur nasional. Jadi jangan lupa tanggal 17 kita mau upacara bendera di rumah nggak masalah, atau mau ikut kegiatan lomba perlombaan, jangan lupa bangun silaturahmi sebanyak-banyaknya dan tentukan target, dor, langsung kita prospek dan kita ceritakan peluang bisnis yang luar biasa ini. Oke, terima kasih untuk semuanya, dan saya Esther mengundurkan diri. Bersama dengan semua kru yang ada, kami mengucapkan selamat beristirahat, selamat beraktivitas kembali, dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Pasti Crown.